Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Normala dari kelas 3 BTNK dengan NIM 2213440555. Di sini saya akan melanjutkan gitu ya, menjelaskan mengenai praktikum teknik komunikasi multimedia, yaitu sekarang ke modul 1. Karena video sebelumnya kita telah membahas mengenai modul 0, yang mana itu adalah perintah-perintah dasar dari pemrograman Python gitu ya. Nah, untuk sekarang kita mulai masuk ke apa ya namanya, silabus mata kuliahnya gitu ya, yaitu ada RLE atau Run Length Encoding gitu. Jadi pada eh, ini ya, sistem komunikasi multimedia atau teknik sistem dan teknologi multimedia itu kita lebih membahas mengenai kode-kode gitu ya untuk kompresi gitu untuk semester saat ini. Nah, yang pertama itu kita membahas RLE atau Run Length Encoding gitu ya, teman-teman. Seperti biasa, di sini akan ada instruksi untuk tugas ini gitu ya. Kemudian ada pendahuluannya juga itu. Sini bisa teman-teman lihat gitu ya. Jadi si RLI ini itu adalah salah satu bentuk dari teknik kompresi data gitu yang sudah dikembangkan gitu. Dan juga apa ya? Jadi intinya RLI ini merupakan teknik kompresi data nih di sini ya teman-teman. Kompresi data yang mengkompresikan pola yang muncul secara berurutan. Nah, contoh penggunaan RLI adalah dengan mengganti setiap rangkaian angka 0 dengan dua karakter yang menunjukkan bahwa kompresi sedang dilakukan diikuti dengan jumlah angka 0 dalam rangkaian tersebut. Semakin banyak angka 0 yang berurutan, maka ukuran file hasil kompresi akan semakin efisien. Misal di sini kita mempunyai data stream gitu ya, ini datanya. Nah, kalau untuk run length encoding itu kita bisa mengset gitu ya. Setiap data yang keluar itu misal nggak cuma nol aja sih gitu yang bisa. Data apapun yang berurutan seperti ini, itu kita bisa lebih di apa ya, dipersempit gitu, dipersingkat lagi gitu. Jadi untuk kompresi gitu ya teman-teman. Nah, kalau di sini kita menggunakan angka 0 yang akan kita kompresnya gitu. Di sini ada 17, 8, 5, 4. Nah, ini 0, 0. Di sini juga ada 0. Sini banyak, ada 5, ini ada 2. Nah, tapi eh, untuk RLI ini gitu ya. Kalau misalkan bitnya itu sedikit, itu rugi gitu ya. Kenapa rugi? Karena datanya di sini jadi nambah. Jadi ada 2 gitu. Dari tadinya kita mau mengkompresi gitu ya, tapi ini malah nambah 1 bit gitu. Nah, tapi itu is okay, no problem. Karena ke depannya itu masih banyak kode-kode yang dapat kita gunakan gitu ya, sesuai kepentingan eh, kompresi itu tersendiri. Nah, cara kerja dari RLA ini itu adalah ketika dia menemukan sederetan angka yang sama, dia akan menuliskan angka tersebut, kemudian diikuti dengan bit jumlah dari data data yang berurutan tersebut gitu, teman-teman ya. Jadi di sini ini 3 nih, ini 0, 3 gitu. Ini 1 ya 0, 1 gitu ya. Ini yang rugi ya. 0, 5, kalau 2 masih oke lah ya. 2 encode-nya juga tetap 2 gitu. Nah, di sini langsung ke langkah-langkah percobaan saja untuk menguji seberapa apa ya, untuk menguji dari RLA ini tersebut gitu. Cuman karena ini adalah program, jadi tentunya kita eh, apa ya, harus merancang dulu gitu program itu supaya hasil yang kita dapatkan itu sama dengan RLE gitu teman-teman. Nah, di sini eh, ada tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Sebetulnya ini sudah ada dari sananya ya programnya.
tinggal kita running. Hmm, oke, jadi karena ini udah dikumpulin gitu ya teman-teman. Jadi eh gak bisa, gak bisa di run, tapi kita coba di buat file baru aja ya. Hmm, Buka file baru soalnya data yang itunya tuh ada di dosen saya. Jadi mungkin bisa sih minta izin, cuman ya gitu lah ya. Nah, ini tampilan dari si Google Colab sebetulnya. Kita bisa start coding atau analisis apalah itu ya. Biar cepet juga, kita copy aja teman-teman. Nah, kita masukin ke sini. Ketika kita running, ini Google Colab-nya langsung menghubungkan ke ini ya, ke Compute Engine Python. Jadi ini tuh the real mudah banget gitu ya. Nah, ini tuh tiga data stream, print data stream C. Oke, kita lihat. Pertama, kita menuliskan di sini menginisialisasi huruf variabel, variabel C. Kita isi dengan nilai awalnya itu adalah 4. Kemudian, kita punya nih variabel data stream, yang mana data stream ini berisi data yang telah ditentukan. 0, 1, 2, 2, 2, dan seterusnya. Ketika kita print dengan parameter data stream, dia akan menampilkan keluaran yang diambil dari data stream ini. Nah, ketika ada kurung kotak seperti ini, seperti yang sebelumnya saya singgung juga bahwa kalau misalkan ada eh, siku gitu ya, kurung siku ini, itu indeks menunjuknya. Nah, C di sini nilai awalnya tadi berapa? 4 kan? Berarti eh, program ini akan menampilkan hasil atau output yang diambil dari data stream yang mempunyai indeks 4. Kita lihat di sini indeks 4 itu indeks yang mana? Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Nah, ini ya, ini indeks 4. Sini. Coba kalau misalkan kita isi C-nya dengan 0. Oke. Nah, di sini hasilnya 0. Itu ini masih perintah dasar gitu ya, dari yang minggu sebelumnya. Kemudian, di sini ada langkah kerja selanjutnya. Ubah variabel C di atas dengan angka sembarang. Lalu perhatikan itu tadi udah kita bahas. Di sini diubah jadi 5 dan seterusnya. Kita udah coba kan di sini tadi diubah 0, diubah. Nah, coba kalau misalkan kita C-nya itu indeksnya eh, lebih gitu ya dari indeks yang ada di sini gitu. Coba kita hitung dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misal C-nya kita taruh 7. Data di sini akan error gitu ya. Kenapa? Ya karena di data stream ini indeksnya cuma sampai 6, nggak sampai 7. Itu. Ya, teman-teman. Coba kalau kita misalkan 6, dia akan membaca si angka satu ini. Tuh, gitu. Oke. Nah, di bawah ini juga udah ada apa ya? Udah ada programnya gitu ya. Jadi ya tinggal kita analisis saja gitu dan kita coba running saja sih sebetulnya ya. Karena untuk program selanjutnya itu analisa dan juga beri fungsi kita di sini aja ya. Nah, kita tinggal klik kode nih teman-teman, kode. Klik. Nah, itu teman-teman ya. Ini Google Colab mudah sekali. Mempermudah kita yang sedang belajar gitu. Ketika kita running, ini hasilnya adalah 06. Kita bahas dulu dari yang atas gitu ya. Seperti biasa, ini analisis variabel C. Itu dari minggu kemarin, C itu kita gunakan untuk
eh, variabel indeks gitu ya. Nah, di sini ada count juga. Kita akan membuat sebuah counter, di mana si counter ini akan menghitung, menghitung apa gitu ya? Menghitung dari deretan angka yang sama gitu. Nanti ada kondisi lah ya di bawah perulangan, ada kondisi gitu. Nah, kemudian di sini ada data stream. Oke, sebelumnya kita atur indeks variabel indeks itu dengan nilai awal nol dan juga variabel untuk menghitung gitu. Kita juga kasih dengan nol gitu ya. Kemudian kita di sini ada variabel data stream. Kita ya seperti biasa ya mengambil data stream dengan ini data yang udah ditentukan gitu. Nah, setelah kita menentukan ketiga variabel ini, kita akan mulai ke pengulangan. Jadi prinsip kerjanya itu adalah nanti ya saya jelaskan. Jadi saya ngejelasin dulu programnya nih teman. Oke, nah kadang-kadang Google Colab itu gitu nunjukin bisi kita robot gitu. Nah di sini ada for pengulangan for gitu ya, looping. Di sini kita akan looping, looping apa sih gitu. Di sini for x in range len data stream. Apa maksudnya? Di sini pengulangan akan terjadi in range di dalam rentang rentang mana panjang dari data stream. Jadi for di sini atau x gitu ya, di sini ada variabel x tambahan. Jadi pengulangan ini tuh akan berulang sepanjang data stream yang ada di sini. Itu. Kemudian eh, pengulangan pertama, keempat dulu misalnya. If data stream C. Nah, berarti kan C-nya sama dengan nol dulu kan, teman-teman? Nol. Berarti 4 sama dengan nol. Ini kondisi ya, teman-teman. Jadi membandingkan gitu, mengcompare lah ya. Jadi indeks pertama di data stream itu sama nggak sih sama nol? Itu. Kalau misalkan iya, maka si counter ini harus eh, increment, harus naik satu. Itu, harus naik satu. Ini ya, harus naik satu. Setelah kita, berarti kalau misalkan indeks pertama ini nol, terus count-nya udah bertambah satu, berarti udah beres dong kita menguji si indeks yang ke nol ini. Berarti setelah beres, kita harus menguji indeks selanjutnya. Itu indeks ke satu. Di sini angka 5 ya, indeks ke satunya. Nah, berarti setelah kondisi ini, kita harus mencantumkan C di increment gitu ya, supaya pengulangan selanjutnya itu dia udah naik ke indeks berikutnya gitu. Nah, kemudian setelah proses pengulangan ini beres gitu ya sampai indeks segini, indeks terakhir, itu program ini harus mengeprint, menampilkan output seperti yang kita mau gitu outputnya. Yaitu dilihat di data stream ini angka deretan nolnya itu ada berapa gitu. Di sini menghitung ada 6. Coba kita hitung secara manual. Ini 2, 4, 6, betul kan? Nah, berarti gimana cara ngeprintnya? Ya tinggal kita print aja gitu ya. Eh, karakter nol kemudian diikutin dengan si ini nih. Tadi kan count terus naik ya. Setiap ada data yang berurut dia pasti naik. Tinggal kita ya masukin aja gitu ke sini. String count. Dan hasilnya 06 gitu. Coba kalau misalkan kita bentar ya. Ini nggak ada papan tulis gitu ya. Hmm, oh ada. Ini mungkin ya, toolbar.
Ini toolbar sih. Hmm, ini apa? Ini aku. Oke. Ini ini mungkin bisa dicoret-coret. Oke, kita di sini aja ya coret-coretnya teman-teman. Nanti kita hapus lagi. Oke. Sebelumnya, bentar. Di sini saya punya data ya. Copy. Kita masukkan dulu aja di sini nih datanya. Nah, ini udah gede banget ya. Ini salah lagi. Ini, ini datanya udah gede banget. Inilah kita simpennya ya. Oke, yang tipis aja. Warnanya jangan biru, merah ya, biar menyala abangku. Oke, di sini, apa sih? Udah ngilang-ngilang ya. Begitu dulu guys. Maaf. Oke, jadi ini, ini ada for gitu ya, for pengulangan. Jadi program ini tuh akan mengulang sepanjang indeks ini, sepanjang data yang ada di data stream. Gitu. Kemudian, di sini, if data stream C-nya 0, berarti kita akan menguji yang ini nih teman-teman. Yang indeksnya 0 dulu. Kita uji. Apakah data stream dengan indeks 0 ini berarti 4 itu sama dengan 0? Apakah kondisinya sama? Kalau iya, dia harus menginkremen si variabel count. Karena ini tidak sesuai, kondisi ini tidak sesuai, maka dari sini, ketika sudah kita bandingkan, programnya akan langsung loncat ke sini. Gitu. Nah, setelah programnya loncat ke sini, karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang diinkremen apa? Langsung ke si indeks gitu ya. C plus 1. C-nya tadi 0 ditambah 1 itu 1. Nah, berarti ini akan mengulang lagi ke sini. Ini ya, ini dulu. Ke for lagi, dia akan mengecek dulu nih. Si C plus 1 itu masih ada dalam rentang si data stream nggak sih gitu. Kalau misalkan masih, ya dia akan looping lagi gitu. Nah, kemudian kita yang ini, berarti akan mengecek kondisi yang ini. 5 apakah sama dengan 0? Enggak ya, berarti loncat lagi ke sini. Terus, dan seterusnya gitu. Nah, ketika mencapai di sini nih, di 0, 0 yang ini, berarti ini indeks ke 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika C-nya itu sama dengan 9, ya di sini, dia masih dalam rentang data stream ya. Apakah indeks yang ke-9 itu adalah sama dengan 0? Iya. Nah, berarti dia akan ke sini dulu, guys. Dari sini, dia akan ke sini. Gitu. Nah, setelah ke sini, berarti count yang asalnya 0, dia jadi 1. Ini C bukan C ya. Ini count. Count. Maaf ya, ini nggak punya pensilnya soalnya. Dia akan, yang asalnya 0, dia akan jadi 1. Kemana? Udah itu, udah beres ini, udah di sini, dilanjut ke sini. Dia ngecek lagi. Dan ini masih 0. Kemudian nanti count-nya bertambah jadi 2. Dan sampai sini, si count-nya itu akan jadi ada 6. Gitu. Jadi si count ini tuh fungsinya adalah untuk menghitung jumlah angka nolnya gitu. Nah, eh, alhasil ceritanya kita udah beres ya sampai sini. Si ngecek datanya. Nah, hal terakhir setelah kita mengecek data ini, berarti kita akan ke sini kan. Di sini print 0.
pakai warna merah. Print nol, berarti dia ngeprint yang ini nih, nol yang di depannya. Plus string dari count. Variabel count kita panggil yang isi hasilnya itu adalah 6 nilai akhirnya. Di 0, 6. Nah, ini tuh kita baru menampilkan menghitung ya, menghitung si jumlah nolnya gitu. Nah, kalau run length encoding, ini hasil akhirnya akan seperti ini. Gitu. Jadi datanya, kemudian nolnya kita kompres jadi ini, jadi 06 gitu. Oke, oke. Kayak pause dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf, tadi sempat seket gitu. Oke, ini udah beres ya. Nah, inilah orat-oratnya ya. Intinya, eh, RLA itu seperti itu gitu, teman-teman. Dan ini masih banyak soalnya. Bentar ya, belum beres. Oh, ini jadi ada ya di sininya, di layarnya. Hapus dulu berarti ya. Paham ya, teman-teman? Clear all. Oke, kita kasih nih. Ini yang tadi ya. Nah, ini nih. Modifikasi program di atas. Itu kan program dua soal itu dikasih ya. Di soal ketiga ini kita harus memodifikasi gitu. Agar apa? Agar program tersebut menjadi encoder RLE gitu. Yang bisa menampilkan jumlah angka nol yang muncul. Ini harus ada flowchart, kemudian program. Nah, kita akan membuktikan dari data ini yang hasilnya itu ini. Jadi nolnya itu ada 8 guys, gitu ya. Ada clue-nya ternyata. Dari program sebelumnya kita sudah bisa menghitung jumlah angka nol yang berulang. Akan tetapi hasil dari perhitungan tersebut masih dicetak pada akhir program. Ya, oke, ubah bagian cetak perhitungan tersebut agar bisa langsung dicetak setelah angka nol. Di sini ada flowchart-nya dulu ya. Mungkin kita ngebahas dulu flowchart ya sebelum program. Tapi biasanya kalau yang masih apa ya, masih pemula gitu, masih pemula codingan ya codingan dulu baru flowchart sih sebetulnya gitu. Tapi ya ini harus ada apa ya, harus flowchart dulu sebetulnya. Oke, sini ya. Oh, saya ini pakai notes apa ya? Iya, saya waktu itu Bapak tuh pernah ngajarin ya, bikin flowchart pakai ini, pakai coding. Cuman karena waktunya nggak lama gitu ya, pengen cepet-cepet dikumpulin. Jadi gak beres. Terus ya gini lah, kalau di coding tuh ya kadang gak apa ya, gak rapih gitu ya. Oke. Biasa kita kalau flowchart pasti diawali dengan start gitu ya. Teman-teman, pastilah itu. Nah, di sini eh, kita seperti yang sebelumnya sih sebetulnya. Jadi ada count untuk menghitung, kita inisialisasi, kemudian C untuk indeksnya kita juga inisialisasi. Jadi proses awal pasti proses penginisialisasian gitu dan juga pengisian data. Sini datanya tetap sama, data stream. Dengan data yang tadi ya, yang ada di modul. Kemudian kita harus mengecek dari setiap data stream yang ada di sini. Mengecek satu persatu. Kalau misalkan si X atau pengulangan ini itu masih ada dalam rentang si data stream, berarti yes ya, ini ke sini. Terus kita bandingin. Kalau misalkan udah nggak ada di dalam rentang, dia akan langsung ke N. Itu udah beres gitu ya. Gak usah ngulang-ngulang lagi. Nah,
Dibandingin nih, karena kita tadi akan menghitung nol, ya berarti kita bandingin sama nol si setiap angka di sini. Kalau misalkan dia sama dengan nol, iya. Kalau iya, dia ke bawah. Kalau enggak, dia ke sini. Apa salah ya? Salah. Ini saya kurang inisialisasi yang bikin flowchartnya. Karena rusuh, teman-teman. Kalau yes, sepertinya ke sini. Yes, berarti data streamnya sama dengan nol dong. Nah, terus si C itu harus ditambah dengan satu. Gitu. Ya, kita langsung ke programnya saja. Gak sih, teman-teman. Nah, ini hasil yang diinginkan Bapak. Bukan Bapak, modul. Itu seperti ini. Dari yang asalnya ini. Ya. Oh, di sini kita variabelnya string ternyata. Harusnya data stream. Pin saya yang ngantuk atau gimana ya ini? Coba kita di sini ya, biar lebih jelas lagi gitu teman-teman. Oke, ini seperti biasa. Ini yang juga udah tahu ya teman-teman. Nah, ini data stream lah ya. Kita ganti jadi data stream aja. Data stream juga. Atau janganlah sama ya. Sama, sama. Nah, ini variabel string. Pengulangan akan sepanjang ini, kemudian kita bandingkan, kemudian jika si yang dibandingkan itu sama dengan nol, berarti kita harus mengeprint si string nol ini, si string tersebut, dan juga dia akan langsung ke akhir gitu ya, N. Nah, kemudian setelah itu, sebentar, ini tuh ada dua kondisi ya teman-teman. Kalau tadi kita itu cuman mengeprint ininya saja, si angka nolnya berapa gitu ya, yang di program yang ini. Nah, kalau di sini berarti kita akan punya dua kondisi, makanya if-nya juga ada dua ternyata. Kondisi yang pertama itu jika tidak sama dengan nol, dan jika sama dengan nol. Maaf ya, tadi kurang fokus. Kalau misalkan C-nya itu tidak sama dengan nol, berarti kita harus mengeprint si string tersebut gitu ya. Jadi si angka 4 ini tuh bakal di print sama si sistem karena tidak sama dengan nol gitu. Tidak sama dengan parameter yang kita cari gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bandingin lagi nih. Si string C itu dia sama dengan nol gak? Enggak kan? Kalau enggak berarti dia langsung ke sini nih. C sama dengan C plus satu gitu. Nah, di sini baru kita naik lagi ke atas 5, 7, dan seterusnya. Nah, karena nggak sama terus, dia akan nyetak terus nih. Sampai sini. Pas 0, pas di indeks ini, itu kan berarti tidak sama dengan 0. Salah dong. Berarti dia langsung ke sini, ke kondisi kedua. Apakah sama dengan 0? Ya tentu iya. Nah, berarti si count ini harus increment 1. Nah, dapat tuh 1. Kemudian ada lagi nih kondisi di dalam kondisi. Kita bandingin lagi. If C sama dengan len string minus 1 or string C plus 1 tidak sama dengan 0. Gitu. Gitu ya. Itu aja sih teman-teman. Di sini ya di print, tinggal di print kan. Kemudian di sini di print count n-nya gitu. Itu sih. Coba kita running ya.
Nah, ini tadi sampai 6 ini dia akan mengeprint terus-terusan ya, karena dia ada di kondisi ini. Ketika 0, dia akan menghitung di sini. Kemudian dibandingkan, kemudian si nolnya kita print ya, dan si nilai akhirnya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi si C ini itu kita kondisikan. Maksudnya C ini sama dengan masih dalam rentang len nggak sih gitu? Len minus satu. Kalau len minus satu, berarti sepanjang ini dikurangi satu di sini ya, di sini. Atau si string ini itu C plus satu tidak sama dengan nol. Nah, aduh, nyamuk. Jadi, untuk kondisi ini, setelah kita mengincrement si variabel count, kita mengecek nih kondisinya. Kita kan mau ngeprint ini kan, 08 di tengah-tengah ini gitu ya. Nah, kita lihat apakah C itu ada di rentang string minus satu dan juga apakah si string C plus satu ini tidak sama dengan nol. Kalau misalkan tidak sama dengan nol, berarti udah ke sini kan ya. Ini nih, tidak sama dengan nol, berarti kita harus mengeprint ini. Si nol sama si count. Setelah itu, setelah mengeprint ini, C-nya nambah satu. Dia akan langsung ke kondisi ini. Mengecek, mengecek, mengecek. Karena nggak ada yang kondisi ini, berarti dia akan tetap stuck di kondisi string yang pertama, if string yang pertama gitu ya. Dia akan mencetak saja. Maka hasilnya seperti ini, gitu teman-teman. Oke, nah di sini udah selesai sih sebetulnya. Ada bonus, tapi kita jelaskan di video berikutnya karena ini udah kepanjangan banget ya videonya ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.